Terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Rahman Kadir. Yang saya hormati dan banggakan Ketua APDMI, Asosiasi Program Doktor Manajemen Indonesia, Ibu Indrianawati, dan tentu saja yang saya hormati dan banggakan artis kita hari ini yang akan manggung, Ibu Dr. Nurul, beberapa teman-teman dari APDMI yang sempat bergabung, terima kasih, dan juga beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAS juga yang sudah bergabung, serta seluruh hadirin yang bergabung pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan narasumber. Saya kira walaupun saya tidak perkenalkan, ini sudah sangat terkenal. Izinkan saya share Ibu Nurul kurikulum kita. Baik, Ibu Nurul ini sebenarnya kita fokus ke fotonya saja, kita tidak usah fokus ke tulisannya. Posisi sekarang adalah Associate Professor pada Departemen Manajemen Universitas Gadjah Mada sejak 98, jadi masih sangat muda Ibu Nurul ini. Kemudian sekarang ini adalah direktur pada program magister dan doktor untuk ilmu manajemen di Universitas Gadjah Mada sejak 2016. Kemudian tenaga ahli pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ini beberapa background dari pendidikan Ibu Nurul. PhD-nya itu pada bidang Knowledge and Innovation Management pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Groningen, Belanda, Nederland, 2007 sampai 2010. Kemudian Magister MSc. Ini yang saya takut baca ini Ibu Nurul, takut saya punya lidah terputar-putar ini. Mudah-mudahan saya tidak salah bacanya. Saya baca saja sesuai yang tertulis. Kandidata Mercadia from Department of Strategy and Management Norwegia. School of Economic Business. Betul, Prof. Betul Pak Anas, betul. Ya, Norwegia. Kemudian dua ini magister, mudah-mudahan saya tidak salah. Silakan Ibu Nurul Indarti. Baik, terima kasih Pak Dr. Anas Anwar atas perkenalannya yang luar biasa di pagi hari ini. Mohon izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dekan, Profesor Rahman Kadir. Senang berjumpa dengan Bapak lagi dengan kondisi sehat walafiat. Masih teringat kami melakukan perjalanan dulu di Makassar 1 tahun yang lalu dan disambut dengan sangat baik oleh Unhas. Seandainya tidak COVID, mungkin saya bisa diundang ke sana secara luring dan merasakan enaknya makanan Makassar. Next time ya, terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Sekarang Makassar sudah hijau, Bu. Alhamdulillah. Kami senang hati menunggu. Baik, terima kasih. Nanti kami agendakan. Yang terhormat juga dan saya banggakan yang luar biasa hadir di sini Ibu Ketua Aliansi Program Doktor Manajemen Indonesia, Ibu Dr. Indrianawati Usman, yang kita di beberapa acara jilbabnya selalu sama ya Bu. Iya. Matur nuwun sudah. Dari Merdeka. Iya, matur nuwun sudah berkenan hadir dan juga memberikan sambutan yang luar biasa mengawal acara APDMI dengan Pak Anas. Kemudian yang saya hormati juga
Bapak-bapak, Ibu Profesor yang berkenan hadir meluangkan waktu. Tadi ada Prof. Budi dari Stesia. Matur nuwun Prof sudah hadir. Ada Prof. Widodo dari Unisula. Sehat ya Prof. Widodo, luar biasa. Terima kasih APDN. Selamat datang Prof. Gak kelihatan tadi. Oh, ada ininya. Ya, yang saya banggakan juga rekan-rekan semua yang hadir. Sebagian besar beberapa mahasiswa saya, Bu Indri, ini mahasiswa saya kalau ada saya manggung ini kayaknya pada nongol, mungkin takut dimarahin kaprodinya nih. Padahal tidak ada instruksi itu di kami. Jadi kemarin di Unsri juga beberapa dari kami aktif lagi tanya jawab. Ini agak sungkan juga saya dengan Prof. Sulastri. Tapi terima kasih teman-teman dari seluruh tanah air, saya kira yang berkenan hadir untuk menyimak ocehan saya yang mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita sama-sama belajar untuk memaknai pandemi gitu. Tadi materi ini memang saya waktu itu dikontak Pak Dr. Anas, Bu Nurul sharing di Unhas dengan APDMI, terus apa Pak Anas yang materi Bu Nurul banget, terus tiba-tiba dikontak lagi bidangnya tentang KIM. Aduh, knowledge innovation management ini saya banget gitu. Jadi Pak Anas ini paham betul kebutuhan perempuan. Ya, diberikan media untuk bisa cuap-cuap nih pada Rabu yang berbahagia ini dengan tema merah membara gitu, semembara Unhas gitu. Baik, betul Pak Anas dan Prof. Rahman, saya punya kedekatan dengan Makassar, tidak sekedar karena makanannya yang enak, tapi juga ada salah satu bimbingan saya yang tadi Bapak sebut terganggu begitu. Itu adalah Mas Afif Salatu, itu hadir di sini juga. Luar biasa memberikan support dan sangat mendukung program kami, dan selama ini alhamdulillah masih bisa bekerja sama. Sayang saya belum berkesempatan memang bertemu dengan kolega Pak Dr. Anas dan Prof. Rahman, tapi saya mengenal baik dengan Mas Afif gitu. Jadi mudah-mudahan kalau bisa ke Makassar nanti bisa silaturahmi ke sana. Terima kasih Afif sudah join. Baik. Mau ke Ramang-Ramang lagi sama Afif. Iya, Prof. Rahman dulu juga didampingi oleh Mas Zainal Abidin. Ya, mahasiswa saya. Oh, Pak Anas juga ya, baik. Ya, mahasiswa saya, Pak Zainal Abidin. Ya. Ya, alhamdulillah kami bersyukur sekali waktu itu diberi kesempatan bertemu dan akhirnya diajak jalan-jalan ke Ramang-Ramang. Ramang-Ramang. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya share PPT untuk mengantarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mengambil topik, mohon izin Pak Dr. Anas, saya mentranslasi dalam bahasa Indonesia, karena ini semangat Agustus ya. Manajemen pengetahuan dan inovasi merespon pandemi COVID-19. Gitu. Sebentar, ini saya. Ya. Oke. Baik, ini agenda yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anas. Ini materi yang ingin saya sampaikan dan nanti mungkin mengajak kita bersama-sama untuk merefleksikan tantangan inilah yang kita hadapi saat ini dengan pandemi, dan saya mengangkat perspektif dua perspektif utama yang bisa kita maknai untuk mendiskusikan pandemi COVID-19, yaitu perspektif manajemen pengetahuan dan inovasi. Nah, saya akan start dengan beberapa fakta ya pandemi COVID-19 di Indonesia dalam beberapa gambar gitu. Yang pertama mungkin Bapak Ibu cukup aware, satu, kita prihatin terhadap kondisi yang ada, dan sampai saat ini kita paham atau kita melihat ya, tidak paham trennya ini masih naik. Tren yang terkena COVID gitu. Beberapa diskusi di WA terakhir itu saya juga menerima posting kabar tidak menyenangkan, beberapa kolega dokter itu juga berpulang karena COVID gitu. Jadi COVID ini nyata teman-teman semua dan belum selesai.
Data ini mencerminkan bahwa COVID itu masih menjadi problem sebenarnya. Sehingga memang kita perlu kesadaran dan kehati-hatian lebih. Gitu. Ada yang mengatakan sebaiknya sih memitigasi daripada kita mengobati, belum tentu sembuh gitu ya. Ini data dan ini fakta yang kita hadapi, mudah-mudahan tidak lama gitu. Tetapi kalau kita belajar pada sejarah perjalanan epidemi Ebola di Afrika, itu membutuhkan waktu kurun lebih 24 purnama, 2 tahun. Itu epidemi. Tapi pandemi ini lebih dari sekedar epidemi dan tidak terlihat musuhnya. Kita kalau berperang dengan musuh terlihat itu lebih mudah. Tapi ini sebenarnya perangnya pada diri sendiri ya, untuk bisa menahan keluar jika tidak perlu dan sebagainya. Jadi ini fakta yang sampai saat ini masih kita alami. Kita berharap, berdoa, dan juga bertindak ya nyata untuk memitigasi bersama-sama. Saya tidak ingin mengajak ini sebagai sesuatu yang kemudian kita takutin dan terus kita nggak berbuat apa-apa. Mari kita maknai bersama-sama. Ini fakta yang tidak bisa kita abaikan. Yang kedua, ya sebentar. Ini kok susah ya. Yang kedua, perjalanan awal ini kebetulan saya punya gambar ini, gitu. Bagaimana ini juga bicara literasi pengetahuan yang ada di masyarakat. Gitu. Gambar ini saya foto waktu itu atau beredar pada saat Indonesia selesai di masa lockdown 14 hari. Ya, kemudian ini dimuat di GTV sekian waktu yang lalu. Setidaknya setelah 14 hari off di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia, kemudian muncul istilahnya adalah keren nih, liburan corona gitu. Jadi masyarakat kita beberapa memaknai corona ini pada awal-awal itu sebagai sebuah holiday. Jadi dikungkung selama 14 hari, kemudian dilepas. Woi, happy gitu ya. Ini menjadi sebuah liburan dan ternyata tidak hanya menurut penjaga pantai ya dimaknai sebagai liburan. Kenyataannya memang masyarakatnya banyak yang ke sana nih. Ini kondisi yang ada di Pantai Carita, Pandeglang, Banten, pasca lockdown 14 hari. Sebagian besar kita mungkin menjadi miris mendengar berita pada saat itu muncul ya, karena 14 hari itu bukan tanpa pesan. Tetapi ini masyarakat Indonesia, gitu. Disinilah kita. Nah, kita lihat yang lain misalnya, bagaimana kemudian literasi pengetahuan ini merebak gitu ya. Ini kan sudah edisi Agustus ya. Saya ngambil data ini 2 hari yang lalu, 1,5 hari yang kemarin ya. Saya menemukan data ini bahwa berita itu cukup banyak. Informasi itu menjadi sangat mudah untuk disebarkan. Dan kadang memang literasi pengetahuan kita cukup beragam. Sehingga covid19.go.id ini merilis mana yang tidak benar gitu. Jadi memang ada link tertentu yang mereka buat karena ternyata perjalanan informasi itu sampai ke user itu bisa sangat beragam. Dan itu ada yang kemudian disebut sebagai hoax ini. Coronavirus adalah bohong, bukan dari virus tapi dari bakteri. Semua ini diketahui oleh negara Italia. Ini salah itu. Bahkan kalau Bapak Ibu cek di Mbah Google, klik saja deh, berapa hoax itu di beberapa liputan 6, Kompas, Media, Jakarta, CNN, itu merilis ada 10 tipe atau 10 jenis hoax tentang corona. Ini menjadi sesuatu, ya. Ternyata ini adalah pengetahuan yang dimaknai oleh masyarakat kita. Masyarakat itu ya kita juga sebenarnya. Mengapa ini bisa terjadi? Mungkin nanti kita perlu diskusikan dalam forum yang berbahagia ini. Nah, yang berikutnya yang ingin saya share, ini, mohon maaf kalau ada beberapa kolega yang di forum ini juga mengenal secara personal, tetapi ini publish ya, jadi saya menggunakan data yang publish, everybody knows. Ini adalah kejadian beberapa waktu yang lalu, 28 Juli 2020, beberapa pimpinan daerah tertentu itu justru malah mengumumkan dirinya positif itu dengan cara luring gitu.
Sehingga kalau saya baca beritanya waktu itu saya juga kaget, ini kok bisa gitu. Kecuali yang bersangkutan tidak tahu bahwa dia positif ya. Ini fenomena juga nih Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan literasi pengetahuan. Sementara yang lain misalnya Wali Kota Banjarbaru dan istrinya itu memvideokan gitu ya. Dia mengumumkan tapi by video. Beberapa wartawan ketika saya baca beritanya ini juga ada yang tidak tahu bahwa yang bersangkutan bupati ini kena positif corona, bahwa diundang iya ada protokol COVID-nya, tetapi tidak tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengumumkan. Jadi ini cukup unik fenomena-fenomena ini, dan ini kalau kita bingkai ini kaitannya dengan literasi pengetahuan. Ya. Kemudian yang lain ini juga ada yang memaknai dengan memunculkan, mohon maaf Bu Indin, saya tidak bermaksud membawa UNER, tetapi ada juga sekelompok aktor di Indonesia yang berniat baik dan melakukan aktivitas baik, mengklaim membuat obat yang bisa kemudian menyembuhkan. Harapan saya pribadi semoga ini benar gitu ya. Sehingga kita cepat terbebas dari corona dan November di Makassar acara APDMI bisa terselenggara gitu. Tapi ini kemudian juga fenomenal teman-teman. Tadi pagi saya baca berita ini muncul di KR, ini koran lokal kami. Ini dengan tegas BPOM dan Kemenristek itu mengatakan belum ada obat COVID-19. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan dari berbagai foto dan mungkin rekaman perjalanan corona sejak Maret sampai sekarang, kalau kita bicara dalam aspek pengelolaan pengetahuan, manajemen pengetahuan, ini kaitannya dengan literasi. Ya, literasi itu dipengaruhi juga oleh kemampuan kognitif orang yang memaknai informasi. Bisa saja informasinya sama, tetapi karena pemaknaan atau kemampuan kognitif seseorang itu tidak sama, maka yang terrefleksikan dalam aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, apakah pimpinan daerah, apakah masyarakat lokal gitu ya, apakah aktor dari universitas, itu akan memberikan respon yang berbeda-beda. Itu yang kemudian menjadi penting sebenarnya kegiatan-kegiatan webinar dalam konteks melakukan sosialisasi, penyamaan persepsi tertentu gitu ya. Jadi forum-forum seperti ini baik untuk kemudian melakukan diseminasi dan pemahaman yang sama terkait sebuah konsep. Ini tidak berarti kemudian Pak Anas harus mengadakan lagi dan mengundang saya terus, enggak juga ya Pak Anas. Tapi maksud saya kemudian bahwa ini adalah forum yang kemudian bisa dilaksanakan rutin untuk kemudian memberikan edukasi. Literasi kaitannya dengan edukasi, tidak sekedar kemampuan kognitif, tapi bagaimana informasi itu diracik. Nah, sisi yang lain adalah Nah, sisi yang lain ini saya mengutip Decoding the Economics of COVID-19. Bapak Ibu bisa melihat ini Kompas juga pernah merilis data seperti ini. Kalau kita merefleksikan dari aspek dampak, potensi dampak COVID, terutama di aspek ekonomi. Tadi saya berangkat dari data kesehatan, kemudian berangkat bagaimana masyarakat merespon. Reaksi masyarakat itu juga ternyata berimbas pada perjalanan roda perekonomian satu daerah atau satu negara atau bahkan sebuah sektor. Jadi di data ini diidentifikasi ada sektor-sektor yang kemungkinan menjadi pemenang karena COVID. Jadi COVID ini ya nanti kita akan frame ini apakah musibah atau what next ya. Jadi ada yang potensi menang, ini misalnya adalah pengolahan data retail makanan, kaitannya dengan informasi, literasi, digitalisasi untuk retail makanan, kemudian perawatan pribadi dan kesehatan, jadi hand sanitizer, misalnya kemudian baby lotion tertentu, gitu, obat-obatan. Kemudian teknologi, kita menggunakan webinar ini by Zoom, ini juga kaitannya dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya pertanian. Ya, Bapak Ibu, saya sendiri ini punya hobi ngurus rumah dalam tanda kutip pekarangan sepeta itu ketika corona.
Jadi mungkin karena bingung ya mau ngapain kebanyakan di rumah. Ya. Karena sebelumnya diundang ke Unhas, diundang ke UNER, begitu ke Stesia gitu ya, ke Unisula begitu. Ternyata selama ini sejak corona itu kehidupan saya menjadi seputar 36 meter persegi. Gitu. Nah, kemudian cara menikmati proses ini adalah dengan misalnya menyisihkan waktu untuk berkebun. Jadi pertanian misalnya ini jadi booming. Ya, ada yang kemudian memframe bahwa bisnis yang sedang happening itu 2P ya. Pot dan pit. Mungkin Bapak Ibu yang sedang suka hobi jalan-jalan sepedaan begitu, merek tertentu merek B gitu kan dengan harga yang cukup fantastis. Ini menjadi tidak sekedar untuk penyaluran energi yang berlebih karena kita kebanyakan di rumah, tapi juga menjadi prestis tertentu bagi status sosial tertentu. Kemudian yang kalah ini otomotif ya. Ya orang menunda perjalanan bahkan batalkan, ada physical distancing, jelas tidak akan berkerumun keluar dari rumah, tentu aspek otomotif ini akan berpengaruh gitu. Saya juga prihatin dengan teman-teman agen mobil nih. Saya hampir setiap hari dapat WA dari beberapa agen mobil menawarkan mobil-mobil dengan murah. Ini mungkin Pak Anas kalau tertarik nanti bisa saya forward Pak Anas. Kemudian konstruksi dan perumahan gitu ya. Ini juga kenapa ini menjadi potensi kalah karena daya beli ya. Kita tahu bahwa tidak sedikit perusahaan-perusahaan di Indonesia ini melakukan proses layoffing atau restrukturisasi tenaga kerja dengan melakukan analisis beban kerja mana yang sebenarnya support the company, mana yang tidak, sehingga kemudian ini sangat berimbas pada konstruksi, penerbangan dan maritim itu jelas ya kita tidak. Saya pribadi nih kalau ada acara November di Makassar mungkin hati meninggalkan Jogja, bukan karena saya tidak ingin makan enak di Makassar, bertemu dan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu APDMI, tetapi saya sendiri tidak merasa nyaman, bukan karena terbang tingginya ya, tetapi COVID masih mungkin belum terlalu begitu. Nah ini pasti akan membuat unwillingness to travel. Jadi ketidakinginan untuk bepergian gitu, dan ini tidak hanya 1-2 orang yang seperti saya ini, nuru-nuru yang lain banyak sekali. Kemudian pariwisata dan rekreasi, kalau di Jogja ini juga sudah mulai dibuka ya, Sleman wisata itu diposting di IG cukup aktif juga. Ya untuk lokal mungkin masih oke kalau menurut saya, karena bagaimanapun ekonomi juga tetap harus tumbuh. Tapi mungkin kalau untuk travel antar daerah ini masih menjadi catatan. Bapak Ibu, ini yang menjadi potensi dampak cukup sistematis mengena struktur usaha yang berada dalam sosok ini. Jadi ada yang jadi baik, ada yang tidak gitu. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita memaknai yang tadi sudah saya sampaikan, yang mungkin Bapak Ibu juga merasakan atau membaca literasi tersebut gitu ya. Ya, makna pandemi itu kita bisa maknai dalam 2 frame kalau menurut saya. Yang pertama adalah bahwa pandemi itu sebagai musibah. Kita prihatin terhadap keluarga tertentu, bahkan sampai kehilangan sanak saudara, keluarga terdekat karena musibah ini. Tetapi musibah itu sifatnya adalah temporer. Kenyataannya tadi saya menyampaikan bahwa Ebola itu 2 tahun. COVID ini mungkin more than 2 years. Sehingga dan kita sudah berubah nih. Jadi lingkungan lanskap bisnis, lanskap komunikasi, bagaimana kita berinteraksi, hubungan interaksi antar manusia itu sudah berubah. Ini karena corona gitu. Sehingga kita tidak bisa sekedar menganggap, bagi saya ini saya menawarkan untuk dialog ya, corona itu tidak sekedar musibah gitu. Ya kita percaya bahwa itu takdir yang di atas ya, tapi jangka panjang sehingga corona itu mungkin bisa saja musibah plus momentum untuk berubah. Saya pernah memberikan contoh juga pada forum yang sebelumnya. Jadi di FEB sendiri kami di bulan Maret, awal-awal Maret itu sebelum WFH, itu kami masih belajar menggunakan teknologi daring ya. Ada Webex, UGM kebetulan menggunakan Webex. Zoom itu sebagai second platform.
kami baru belajar. Saya sendiri tidak, saya mengajar inovasi manajemen, tapi penggunaannya itu masih sangat minim untuk daring gitu. Jadi juga masih terbata-bata, tergagap-gagap. Qadarullah pada waktu tertentu universitas memutuskan, dan tampaknya hampir sebagian besar universitas di Indonesia memutuskan untuk lockdown. Mau tidak mau, kami kemudian harus melakukan transisi, dan ini berubah dengan cepat, mengadopsi penggunaan teknologi tertentu dengan daring. This is not easy, ya. Tidak hanya mudah, tidak hanya sulit. No easy tidak hanya bagi dosen, ya, bagi semua sivitas akademika kalau kita bicara di aspek sivitas akademika gitu. Karena tidak siap. Ya, pernah kemudian komunikasi dengan salah satu teknik, mana filenya? Terus yang bersangkutan, maaf Bu Nurul, laptop saya sedang pakai anak untuk ujian. Oh iya ya. Ya ini kan semuanya berubah dan dengan cepat dan tidak siap. Nah, tapi karena ini sudah mulai tertata, ketidaksiapan tadi, ya ini bisa dimaknai kita harus melakukan inovasi. Jadi inovasi itu bisa sumbernya datang dari dalam, karena perusahaan merasa perlu melakukan inovasi. Contoh Apple dengan adanya touchscreen pada saat era Steve Jobs beberapa waktu yang lalu, karena dia memiliki teknologi dan melakukan dan memahami mindset customer, mereka kemudian create something new at that period yang disebut dengan touchscreen product. Pada saat itu konsumen nggak butuh touchscreen. Tapi kemudian Steve Jobs dan timnya ini mendesain dengan teknologi yang dimilikinya untuk drive the innovation. They create the new market. Pada saat itu, pada saat kemunculan itu kemudian muncul produk-produk touchscreen lainnya. Sekarang semua produk sudah menggunakan touchscreen mainly. Ya. Jadi inovasi bisa berangkat dari kebutuhan internal. Dia punya apa, dia bisa apa, dia create something. Tetapi inovasi itu menjadi lebih mudah sebenarnya proses adopsinya ketika dipaksa. COVID ini kita menggunakan webinar Zoom, kita dipaksa dan kita tidak komplain pada keadaan. Jadi sedikit belajar dari yang kami alami juga di FEB itu kan ya adopsinya rendah untuk teknologi IT. Semuanya, wah susah. Saya pribadi aja termasuk yang komplain. Tapi begitu ada COVID, nggak komplain. Ya sudah, kita nikmati bisanya ini, alhamdulillah masih sehat. Begitu. Ini cara kita memaknai, mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Poinnya adalah, kita bisa jadikan COVID ini sebagai momentum untuk berubah. Dan dunia kita memang sudah berubah. Nah, ketika bicara inovasi, we need knowledge. Kita perlu pengetahuan. Pengetahuan itu dianggap sebagai bahan bakar inovasi. Jadi kalau pengetahuannya obsolete, kuno, inovasinya pasti tidak baru. Nah, bagaimana kita mengelola pengetahuan? Ini perspektif pertama yang ingin saya tawarkan dalam forum yang berbahagia ini. Nah, sedikit dari literatur manajemen pengetahuan, bahwa ujung-ujungnya perusahaan punya pengetahuan itu adalah keunggulan kompetitif. Dia bisa meningkatkan profit, atau dia bisa mengcover market share yang beragam, yang bertambah, dan at the end of the day, dia bisa survive. Kita adalah bagian dari komunitas yang survive. Kita manusia sekarang ini bagian dari komunitas yang survive. Karena kalau tidak ya sudah tergerus oleh keadaan. COVID salah satunya. Itu sumbernya dari mana untuk keunggulan kompetitif? Inovasi. Nah, inovasi bahan bakunya dari mana? Fuelnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu sebenarnya kombinasi dari data dan informasi. Tadi saya menyajikan data, pada saat yang bersamaan saya menyajikan informasi, dan pengetahuan itu akan masuk di level kemampuan kognitif seseorang. Nutteboom misalnya, salah satu pakar di Belanda, tahun 2000, dia membuat pernyataan bahwa pengetahuan itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan proses pengumpulan informasi dari data yang didapat, kemudian menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi tersebut untuk menghasilkan informasi baru yang menjadi pengetahuan. Yang kemudian itu akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang sudah dimiliki oleh individu tersebut. Sehingga dengan data atau informasi yang sama, itu pengetahuan yang dimaknai oleh orang-orang tersebut itu bisa menjadi berbeda. Sebentar, ini settingnya ya. Ini bisa menjadi berbeda, Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa memberikan informasi yang sama, kemudian
menganalisis dimaknai oleh orang yang berbeda, karena bisa saja orang yang berbeda itu punya pengetahuan sebelumnya yang berbeda. Pengetahuan sebelum itu karena pendidikannya tidak sama, pengalaman organisasinya, pengalaman di kantornya berbeda misalnya, usia atau latar belakang pendidikan. Itu bisa mempengaruhi pemaknaan informasi yang didapat. Even though the same information that we receive, meskipun pengetahuan meskipun informasi yang kita terima sama. Sehingga tadi saya memberikan contoh literasi dari istilah liburan corona, bagaimana ada obat COVID misalnya, kemudian ada sekian hoax, itu terjadi karena sebenarnya interaksi antara ini. Informasinya tentang corona bisa jadi sama, tapi setiap orang punya kemampuan kognitif yang berbeda. Ujungnya apa? Menghasilkan pengetahuan di level individu yang tidak sama. Gitu. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya kita mengelola ini, kalau nanti Bapak Ibu berada dalam posisi pengambil kebijakan di suatu negara misalnya, ini harus dilakukan sehingga actionnya itu bisa lebih actionable ya. Nah, kemudian ini siklus manajemen pengetahuan. Intinya di organisasi dan di level individu. Jadi hanya saja literatur ini berada di level organisasi, tetapi kita bisa refleksikan ini terjadi juga di level individu. Namanya siklus, dia akan cycles. Siklus is cycle. Maksud saya adalah kita tidak tahu kapan kita memulai di tahapan yang mana. Jadi ada yang mengatakan mulai dari capture dulu, kita menggali pengetahuan atau informasi dari luar, lalu kita ciptakan secara internal, lalu dikonseptualisasi dengan konteks yang kita miliki, organisasi yang kita miliki, terus melalui apa misalnya bisa lakukan diseminasi dengan cara transfer atau berbagi pengetahuan. Kemudian dalam proses transfer berbagi pengetahuan itu masing-masing users, sender dan receiver itu melakukan proses internalisasi. Dia akan melakukan proses penilaian. Cocok nggak nih ya pengetahuan ini dengan value-ku, dengan konteks yang ada di perusahaan. Kalau cocok dia akan utilize, akan menggunakan. Kalau nggak dia akan melakukan penyesuaian. Dan itu terus berulang. Sehingga harapannya ketika siklus ini terjadi, learning curve-nya akan lebih baik. Gitu. Jadi misalnya di kami nih, pengetahuan terkait dengan daring, Webex, itu kan secara individual dan organisasi itu melakukan proses penangkapan. Webex dengan Zoom mana yang lebih murah nih? Penerapannya seperti apa? Plus minusnya ini kita mulai captures. Dan kemudian di level organisasi melakukan proses knowledge creations. Ya, kemudian diseminasikan setelah dilakukan kontekstualisasi dengan setting yang ada di satu organisasi. Dan ini saya kira juga dialami oleh banyak perusahaan atau banyak institusi perguruan tinggi pada saat ini. Ini it's about knowledge management. Nah, nah Bapak Ibu di proses mekanisme transfer yang secara natural ini terjadinya adalah ada sender, ada recipient. Dalam sender dan recipient itu ada interaksi yang dengan interaksi message dan channel, gitu ya. Jadi sender ini adalah mereka yang punya pengetahuan, kemudian recipient ini adalah orang yang menerima pengetahuan. Pada saat sekarang ini kita melakukan proses transfer pengetahuan atau knowledge sharing. Knowledge sharing ada yang mengatakan tidak berbeda dengan knowledge transfer. Ada yang mengatakan berbeda ketika satu arah dan jadi interaksi. Nah, ini akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang membagi pengetahuan, credibility-nya, apakah ada causality misalnya, dan bagaimana kemampuan dari resipien nih. Tadi saya sampaikan bahwa pengetahuan yang diterima oleh resipien itu akan dipengaruhi oleh informasi yang diolah oleh resipien. Sehingga dengan informasi yang sama, saya share pada hari ini misalnya, itu pemaknaannya akan berbeda-beda nih. Nah, message sendiri itu juga ada dua tipe kalau dalam literatur manajemen pengetahuan. Ada yang sifatnya eksplisit, ada yang sifatnya teksit. Eksplisit itu segala sesuatu yang bisa kita lihat dengan panca indera, bentuknya biasanya dengan word, text gitu ya, tersimpan dalam dokumen tertentu, bisa disebarluaskan dan sebagainya, itu sifatnya eksplisit dan mudah artikulasinya. Tapi ada pengetahuan itu yang sifatnya tidak eksplisit. Yang Pak Anas mungkin tahu, Bu Nurul itu dengan gaya saya, cara ngomong dan sebagainya misalnya, itu nggak bisa diomongin. Sesuatu yang
We know more, but we cannot tell. Itu kata Michael Polanyi 1960 misalnya. Jadi kita tahu banyak, tapi kita nggak bisa ngomong gitu. Bukan berarti pengetahuannya nggak ada. We cannot tell, but we know. Nah, gitu. Nah, itu yang disebut dengan Texit. Nah, dua pengetahuan ini yang sebenarnya sekarang ini kita pakai, termasuk saat kita memaknai COVID. Gitu ya. Nah, dengan berbagai media akan mempermudah atau mungkin mempersulit proses diseminasi gitu. Nah, sekarang kita thanks to IT, corona ini dipaksa kita untuk menggunakan IT bonded sangat tinggi ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tidak perlu saya sampaikan kembali karena ini bukan kuliah. Kalau kuliah nanti harus ngambil di S3 kami. Nah, Bapak Ibu, saya juga mengutip tulisannya Fra Paulo 1997. Jadi ada matriks terkait dengan kesadaran pengguna, interaksi antara kesadaran pengguna dengan level pengetahuan pengguna. Jadi kalau dia tahu, jadi kalau ada pengguna tahu bahwa dia tahu, gitu ya. Jadi ada interaksi koordinan yang atas kiri atas ini adalah ada pengguna yang dia tahu bahwa dia tahu, gitu. Jadi di Indonesia ketika kita memaknai pandemi itu ada orang yang tahu bahwa pandemi itu berbahaya. Dia tahu apa yang dia tahu gitu. Tapi ada orang yang tahu bahwa saya tahu bahwa saya tidak tahu. Ini bagus. Jadi saya tahu bahwa saya tidak tahu tentang COVID bahayanya seperti apa, sehingga saya akan belajar untuk mengetahui. Tapi ada juga yang saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu, gitu. Jadi saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu COVID. Ini kan lucu ya. Saya nggak tahu, tapi saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Ini kan ya gimana? Tapi ada juga yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu bahwa kita tahu gitu ya. Jadi ya mungkin ada sebagian kita yang kita tidak tahu bahwa kita tahu tentang sesuatu gitu. Tapi ada juga yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu gitu. Dan ini beragam kuadran ini ada di lingkungan kita. Kalau di Indonesia mungkin saya tambahkan satu nih, ada orang yang sok tahu. yang ini kemudian angel ya. Jadi ketika kita mengatakan COVID ini bahaya, nggak apa-apa, percaya pada Tuhan. Itu kan orang-orang yang masuk tidak dalam kuadran ini gitu. Nah ini Bapak Ibu interaksi kita dengan sosok matriks pengetahuan ini yang mungkin ada di sekitar kita, yang itu akan mempengaruhi tadi ya, literasi pengetahuan di masyarakat, bagaimana kita merespon pandemi. Ya, kita nggak perlu gagap ketika ada orang yang kemudian tetap santai dan sebagainya, bisa jadi dia tidak tahu kalau dia tahu, atau dia tahu kalau tidak tahu. Atau ya, kelompok yang kelima nih, sok tahu tadi gitu. Dan itu kayaknya mayoritas gitu, termasuk saya yang kadang-kadang ya sok tahu ya, apalagi kalau di depan Pak Anas nih. Ya. Nah, yang berikutnya ini slide-nya kok agak susah mindahinnya saya ya. Nah, ini strategi konversi Bapak Ibu. Ini dimunculkan oleh Nonaka dan Takeuchi. Jadi kalau di literatur knowledge ya, itu yang terkenal salah satu suhu di antara suhu itu adalah Bapak Profesor Nonaka Takeuchi. Jadi ada sender, ada receiver, ada berbagai tipe pengetahuan, itu bisa kemudian dikemas untuk proses transfernya. Bagaimana kita melakukan diseminasi. Jadi kalau pengetahuan itu sifatnya Texit ini kan susah sebenarnya ditransfer, karena melekat pada perilaku dan diketahui gitu. Tapi kita nggak bisa ngomong, it's very difficult to say, it's very difficult to articulate. Ya. Kemudian gimana caranya mentransfer pengetahuan Texit? Ya kita sosialisasi. Barengan terus nih, jadi misalnya ada Mas Afif tuh, Mas Afif berinteraksi dengan saya sejak mahasiswa, kemudian jadi mahasiswa terbimbing saya, berinteraksi di MD cukup lama. Sekarang mungkin teman-temannya kalau melihat sosok Afif 11-12 dengan Bu Nurul misalnya, karena terjadi proses transfer teks dan ini kita nggak bisa control gitu. Maka dia mengatakan kalau kita ingin mengajarkan leadership barengan dengan orangnya. Jadi misalnya mengajarkan entrepreneurial spirit misalnya, itu dibarengkan, diblendkan gitu. Jadi berguru dengan gitu. Maka ada yang mengatakan daring ini salah satu minusnya adalah nggak ada sosialisasi Texit. Bapak Ibu tidak bisa merasakan aura saya nih di kamar sendirian ngomong dengan tangan begini-begini, nggak tertransfer
gitu. Yang mungkin beda kalau kita bertemu langsung. Maka the most effective communications way itu adalah face to face, di mana kemudian tidak sekedar terjadi transfer dari aspek eksplisit ke tacit ya misalnya, atau eksplisit tacit ke eksplisit, implisit ke eksplisit, tetapi tacit ke tacit gitu. Jadi mungkin nanti di semester depan ini bagi mahasiswa baru, suasana kebatinan kalau di S3 kami yang kadang auranya itu agak sangar gitu, kalau kuliah itu tidak bisa terasakan. Beda di forum Zoom ini auranya menurut saya kurang sakral gitu ya. Tapi kalau teksi-teksi ya harus ketemu nih. Nah ini beberapa kombinasi atau beberapa cara lain, skema lain untuk melakukan transfer. Jadi misalnya explicit to explicit. Forum ini menghasilkan dokumen PPT misalnya. PPT itu kemudian dituliskan menjadi ringkasan, didiseminasikan. Itu bentuk dari explicit ke explicit. Termasuk pada saat penanganan COVID, kita menerima berbagai dokumen ini. Gitu. Bahkan setiap hari itu ada protokol dari pemerintah yang kemudian menyampaikan informasi berapa yang kena COVID. Ini kan informasinya bisa tertulis, bisa dengan siaran langsung tuh Pak. Siapa kok jadi lupa namanya, ingat wajahnya. Gitu ya. Ini adalah cara untuk melakukan proses konversi pengetahuan. Gitu. Nah ini tergantung dari tipe pengetahuannya yang tadi sempat kita bahas. Dia ada eksplisit atau tacit. Tacit ini bisa disebut sebagai implisit juga. Kemudian, nah tadi sedikit aspek literatur lah atau ilmiahnya sedikit gitu. Tapi ketika kita memahami COVID, menurut saya ada dua elemen dalam pengelolaan pengetahuan yang cukup penting untuk kita diskusikan dalam forum berbahagia ini. Yang pertama saya akan memframe dari aspek the actor of knowledge. Jadi aktor pengetahuan. Kemudian kualitas konten atau kualitas pengetahuan. Nah, bahasanya seperti apa? Bapak Ibu untuk aktor, untuk aktor pengetahuan, ini sebenarnya bicaranya adalah sender atau receiver. Jadi kalau kita bicara pengetahuan itu ada yang punya pengetahuan, ada yang menerima pengetahuan. Nah, aktor itu bisa dilihat dari 3 level kalau dalam kacamata yang saya amati ya. Jadi ada level mikro, ini adalah kita ini individu, itu di level mikro. Individu itu bisa teenager, bisa kids, misalnya elderly, citizen secara keseluruhan, ini level individu. Yang level meso ini mungkin pemimpin tapi mewakili politikal seperti tadi Bupati Ogan Ilir, wali kota mana gitu ya, atau political parties atau pimpinan universitas misalnya. Ini contoh yang di sini, hospital, direktur rumah sakit dan sebagainya disebut leader dalam bahasa saya. Kemudian makro ini ya pemerintah. Pemerintah ini bisa di level nasional, pemerintah di level lokal, lembaga atau global seperti WHO misalnya dalam konteks penanganan COVID ya. Kemudian industri, ini asosiasi industri dalam keseluruhan gitu, asosiasi industri dalam arti besar gitu. Kemudian community of practice ya, komunitas para pakar yang dia bergabung antar wilayah, antar bidang gitu ya. Ini menjadi level makro. Nah, pengetahuan yang dibutuhkan, bisa saja si aktor ini punya pengetahuan atau membutuhkan pengetahuan karena aktor itu dia sender atau receiver gitu. Dan ini bisa saja menurut saya dia beragam antar level dan antar aktor gitu. Jadi sama-sama di level makro. Tapi kalau dia institusinya berbeda, karena punya subject interest yang tidak sama, maka demand atau need-nya pasti berbeda gitu. Atau di level mikro individu, adults dan kids, ya mungkin elderly lah dengan kids big ya, itu beda. Tingkat kebutuhannya berbeda terkait dengan COVID nih. Ya, sehingga kemudian actors ini bagi saya dia akan berbeda cara memaknai COVID karena dimensi kebutuhannya terrefleksikan berbeda oleh masing-masing aktor ini. Gitu. Jadi misalnya nasional dengan local government itu kalau kita lihat juga perdebatan terakhir tuh kadang nggak sinkron misalnya. Bisa saja karena kebutuhannya berbeda. Atau pemaknaan terhadap informasi COVID ini tidak sama. Sehingga menciptakan kebutuhan berbeda.
Nah, ini nanti yang kemudian sebenarnya semangat besarnya itu kan transfer ya, diseminasi, sehingga semua punya kebutuhan yang sama. Tetapi kita juga nggak bisa seragamkan, karena secara sunatullah, setiap kebutuhan aktor ini juga tidak sama gitu. Nah, tapi ada big picture-nya mestinya yang kemudian bisa disamakan, apa enemy-nya yang sama misalnya. Ini sebagai gambaran, kemudian sumber pengetahuan. Jadi aktor itu juga bisa bertindak sebagai the source of knowledge. Jadi sumber pengetahuan itu yang kemudian diakses oleh perusahaan. Apakah itu dari pesaing, apakah dari pameran, ya. Di Jogja ini minggu kemarin itu masih ada pameran anggrek di Bantul gitu. Dia mendapatkan informasi dari sana gitu. Covid iya, pameran iya gitu. Majalah misalnya, universitas, perkumpulan tidak sekedar keagamaan, tapi perkumpulan etnik misalnya juga bisa masuk di sana. Asosiasi bisnis atau asosiasi aliansi program doktor ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi satu universitas atau perusahaan, atau bisa bagi individu misalnya yang dia berinteraksi di dalamnya. Sehingga hubungannya ini bisa sumbernya langsung atau sumbernya tidak langsung. Dan ini yang sebenarnya selama ini kita alami, tidak sekedar bicara tentang COVID ya, tapi juga bicara dalam konteks sumber pengetahuan secara keseluruhan. Nah, ketika dimensi actors dan sumber pengetahuan seperti itu akan terkait juga dengan kualitas pengetahuan. Bapak Ibu, tadi saya start dengan berbagai contoh literasi pengetahuan, maka kualitas konten pengetahuan itu bisa kita frame dalam banyak dimensi. Yang pertama, ada pengetahuan yang valid, ya. Jadi kredibilitasnya, sumbernya ini jelas, siapa yang bicara gitu. Atau dia hoax, gitu. Sayangnya kita tuh suka yang hoax itu, karena lebih renyah katanya, lebih crispy gitu dibandingkan yang valid harus mikir gitu. Atau pengetahuan itu juga ada yang sifatnya umum, gitu ya. Jadi general gitu. Yang tadi bisa saja aktor tadi itu taunya secara general, tapi ada yang mungkin paramedis atau tenaga medis, dokter, dia tahu sangat detail. Nah, sehingga responnya terhadap pandemi ini beda-beda, karena dia tahu banyak, dia tahu apa yang dia tahu, dan pengetahuannya itu detail, maka respon terhadap pandemi itu beda-beda. Gitu. Atau ada pengetahuan juga itu yang jelas, concise, ya, clear. Message-nya tuh ini, tapi ada yang kemudian pengetahuan itu ambigu. Ambigu itu artinya multi interpretasi. Sak janjane harap ngomong apa sih kalau bahasa Jawa. Jadi yang kemudian bisa diinterpretasikan dalam banyak dimensi gitu. Atau ada pengetahuan yang sifatnya itu actual. Tadi beberapa gambar itu ada yang actual karena saya baru ngambil tadi pagi atau kemarin, tapi yang liburan corona itu Maret. Itu sudah usang. Gitu. Nah, actor karena kebutuhannya beragam, maka dia akan memaknai pengetahuannya berbeda-beda nih. Gitu. Nah, aktor tadi ada 3 level kan ya Bapak Ibu. Ya, apakah ada aktor tertentu yang sukanya hoax? Ada. Karena kemudian pasar hoax ini ada. Kemudian aktor tertentu yang karena pengetahuan yang dimilikinya, dia akan rely on pengetahuan yang valid, yang detail, yang jelas, yang aktual. Ini kaitannya dengan kualitas pengetahuan. Nah, ini yang kemudian juga terjadi bagaimana kita merespon pandemi. Nah, perspektif yang kedua, beberapa menit ke depan yang ingin saya ajak dalam forum yang luar biasa ini adalah mengangkat aspek inovasi. Jadi perspektif inovasi untuk merespon pandemi. Tadi saya mengajak kita memaknai pandemi itu tidak sekedar berhenti di aspek musibah ya, tapi juga momentum untuk melakukan perubahan. Disitulah innovation start. Jadi inovasi itu sumbernya internal dan eksternal. Pandemi mengharuskan perusahaan untuk melakukan inovasi. Enggak hanya perusahaan, level individu juga. Nah, bagaimana ini inovasi kemudian bercerita? Gitu. Nah, saya mengambil contoh. Aktor tadi itu punya cerita dalam merespon pandemi. Ini saya nggak narsis. Tetapi ini saya berikan contoh bahwa ini terjadi di level individu. Jadi waktu saya pandemi pertama kali, WFH pertama kali, itu saya masih sering mendengar berita, saya ikut grup berbagai WAG gitu, yang isinya tuh posting berita-berita COVID. Jujur, saya berapa kali mimpi buruk tentang COVID. Ya.
kemudian kami juga punya komunitas berbagai stakeholders yang di situ tahu bahwa ada demand dan supply yang tidak seimbang terkait dengan alat pelindung diri yang dimiliki oleh para medis atau tenaga medis. Apa yang bisa kita support ya? Selain karena sering mimpi buruk, membaca berita buruk, saya termasuk yang punya apa ya, psikosomatis kalau bacanya terlalu jelek-jelek gitu. Makanya saya tidak suka ngobrol tuh negatif. Gitu kan, ke bawah mimpi. Apa yang bisa kita support nih? Sementara kita tahu. Nah, dalam komunitas yang paling sederhana di rumah, kami membuat APD. Kami sebut sebagai tim 57. Itu saya blast di Facebook saya, beberapa teman SMA, SMP itu nyontok. Bahkan ada videonya, suami saya waktu itu buat. Waktu itu di awal-awal WFH, ini bisa menjadi bentuk inovasi yang sederhana menurut kami. Dengan rupiah yang nggak besar, kami menggunakan SDM rumah sendiri, anak-anak, daripada suntak-suntuk dan sebagainya, dikerahkan nih. Sehari bisa menyelesaikan 50, 30, sekarang sudah enggak. Karena kemudian sudah massal. Ini bentuk inovasi yang bisa dilakukan di level individu. Ini Ugahari ya, sederhana aja nih inovasinya, merespon pandemi. Ada inovasi yang seperti ini, dan ini tidak hanya saya yang melakukan ya, ada beberapa, saya lihat juga di beberapa media, masker misalnya dan sebagainya. Nah, contoh yang lain, di institusi, jadi aktor yang dari perguruan tinggi, ini ITB, ya, dia timnya ini mengeluarkan ventilator Indonesia, kemudian menggerakkan dana masyarakat dan terkumpul donasi 12,1 M. Ini bentuk inovasi di level aktor, bagaimana merespon pandemi. Kemudian UGM misalnya, ya UGM melakukan ini pertama kali muncul, jadi masih tujuan masanya Bapak Ibu. Ini awal-awal di bulan April atau Maret akhir atau April yang waktu itu. Gimana caranya ya kemudian bisa ada swab, karena sekarang sudah banyak sih. Tapi pada awal-awal terjadinya COVID, kita WFH itu supply dan demand tidak seimbang. Demand-nya sangat tinggi, supply-nya nggak ada. Dan untuk lembaga kementerian tertentu, universitas, pengadaan barang itu tidak mudah. Maka di level individu, aktor di level individu, dan di level meso, ini sebenarnya bisa lebih berkontribusi. Gitu. Nah, kemudian, ini di salah satu perguruan tinggi lain, swadaya masyarakat, kerjasama dengan universitas di Yogyakarta, swasta, UII, dia membuat seperti ini nih. Kemudian ditaruh di pasar lokal di daerah tertentu. Ini actors yang melakukan. Sebagai bentuk inovasi, kalau dalam bahasa saya itu Ugahari. Ya, bahasa inovasi yang sederhana yang bisa kita lakukan sebagai panggilan internal untuk kemudian merespon pandemi secara konkret. Nah, secara keseluruhan, tadi kan saya cerita sektor juga ya yang terimbas, itu ada dua strategi yang bisa dipakai paling tidak. Meningkatkan pendapatan, mengurangi pengeluaran. Ini sebenarnya Bapak Ibu, UKM-UKM kita ini mengalami ini nih. Jadi mencari pemasok yang lebih murah, dia akan mengurangi tenaga kerja atau postpone untuk pembayaran tertentu, maka NPL-nya tinggi nih di perbankan. Kemudian potongan harga. Saya menikmati juga potongan harga ketika dulu tidak hobi masak ya. GoFood itu atau Grab itu kadang beli 2 gratis 2 gitu, beli 4 gratis 2, ini banyak yang dilakukan nih. Terutama kemarin 17 Agustus itu happy banget nih, gitu, nggak usah masak. Atau meningkatkan pendapatan nih, mencari pasar baru. Gitu. Ini bertahan, mungkin di bulan Maret sampai Agustus nih. Nah, ke depan bagaimana strategi pengembangannya nih? Ya bisa bermitra, ya, atau meningkatkan literasi digital, digitalisasi UMKM. 2 poin ini tampaknya kalau untuk level UMKM atau perusahaan ini perlu dilakukan. Jadi inovasi itu tidak bisa sendirian, tapi dia mencari partner dengan pihak lain. Dan karena sekarang era pasca COVID atau sekarang menghadapi COVID dan kita ada isu terkait dengan jarak, physical distancing, maka literasi digital ini sebagai sebuah keharusan yang harus bisa diadopsi oleh sekian banyak aktor, terutama aktor yang berada di level meso maupun di level makro, perusahaan misalnya,
atau di level individual, ya di level mikro. Untuk apa? Ya, meningkatkan inovasi dan daya saing. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh UKM. Respon ini nih, Bapak Ibu. Ini saya ngambil di internet tadi malam. Tampaknya ini diproduksi di Kudus ya. Ada Hazmat dan baju Hazmat ini kemudian bisa mengoperasi sekian pekerja sehingga kemudian tidak terjadi pengangguran. Gitu. Ini bentuk dari inovasi yang dilakukan oleh UKM nih, ya. Kemudian kemitraan nih, di pasar. Ini salah satu contoh misalnya ketika komunitas di Sambat ya itu dibentuk oleh beberapa kolega senior saya, Bapak Dr. Rimawan Pradiptyo menginisiasi ini, kemudian sebagian stakeholders terlibat, dokter, direktur rumah sakit, dosen, pebisnis masuk di sana, kemudian menciptakan platform tertentu ya. Ini S.ID Pasar Sonjo. Mungkin Bapak Ibu yang ada di forum ini kalau juga tertarik, ini bebas untuk siapa saja sih, bisa masuk di sini dan berjualan atau bisa nge-link tuh gitu. Ini adalah bentuk inovasi pasar yang bisa dilakukan. Dan ini sederhana sekali. Sonjo ini bukan yayasan, tapi komunitas yang punya kepedulian sama dari berbagai latar belakang, memaknai COVID seperti apa, we have to do something, real actions, dan we do it gitu. Nah, kemudian yang lain, tadi kan ala-ala UGM, nah ini sekarang ala-ala yang lain ini, ala-ala universitas lain, perguruan tinggi yang lain, ini juga create hal yang sama. Ini berbasis komunitas, tapi komunitasnya lebih spesifik. Tetapi dia menyasar pasar yang baru. Bapak Ibu mau tidak mau, sekarang ini coba demand and supply-nya tetap sama. Yang membedakan, nggak bisa berjarak, harus ada jarak gitu. Jadi nggak boleh ketemu dulu nih. Tetapi demand-nya masih ada. Dan supply-nya itu tidak berkurang. Gitu. Nah, gimana caranya kita melakukan inovasi terkait dengan ini? Platform. Nah, komunitas ini tadi bisa kemudian memberikan actors yang ada di level ini, Meso ini bisa kemudian melakukan inovasi yang ini sebenarnya niatnya sederhana dan yang dilakukan sederhana, yang kemudian saya sebut sebagai inovasi Ugahari ya. Ini virtual wedding, ini punyanya Alicia Wahid, semuanya green screen ini di Yogyakarta. Ini kalau ada yang mau menikah dalam waktu dekat bisa pakai jasa ini. Saya nggak promosi, nggak ada hubungannya juga dengan bisnisnya Alicia Wahid, tetapi ini salah satu bentuk inovasi respon UKM di bisnis pengadaan IO pernikahan seperti ini. Ya. Menikah itu kan pasti ada ya, setiap hari atau setiap minggu misalnya, dan ini demand tuh pasti ada, tapi karena social distancing masa nggak jadi nikah, masa nggak perlu disyukuri dengan cara mendokumentasikan. Nah, mereka datang dengan virtual wedding. Ini bentuk inovasi. Jadi inovasi itu tidak harus dimaknai sebagai sesuatu yang besar, berenergi besar, berisiko besar juga probably, dan belum tentu ada hasilnya. Tapi bisa dilakukan dengan inovasi yang sederhana, gitu, yang kemudian saya sebut inovasi Ugahari. Nah, terkait dengan framing strategi manajemen pengetahuan, ya, ketika literasi pengetahuan corona ini terjadi dengan dimensi berbeda-beda pemaknaannya karena informasinya tidak akurat, ya, jelas, ambigu dan sebagainya. Ini mungkin ya akses informasinya harus diperbaiki. Kemudian menunjang berbagi pengetahuan dengan lingkaran pembelajaran baik horizontal maupun vertical coalitions. Jadi membentuk komunitas tertentu yang nanti bisa top down dan horizontal communications. Kemudian jejaring. Kemudian mengembangkan muatan lokal nih. Jadi warung rakyat misalnya, kemudian Sonjo tadi masih berbasis daerah. Karena kemudian pasar yang disasar adalah pasarnya yang ada di Jogja, yang di daerah-daerah tertentu. Mungkin di setiap daerah bisa dikembangkan hal yang sama. Dan kemudian apapun itu harus diapresiasi. Jadi kalau di level perusahaan, ketika ada inovasi dan penerapan implementasi pengetahuan, ya tetap perlu ada reward. Apresiasi itu bisa bentuk eksplisit maupun bisa bentuk hard ya, dengan uang misalnya, tambahan insentif, atau dengan apresiasi
ucapan atau simbol-simbol tertentu. Pak Anas dan Bapak Ibu semua, ini adalah sesi akhir, materi terakhir saya. Selanjutnya saya mengajak untuk berdiskusi, ini karena artisnya cuma satu, dalam tanda kutip artis. Jadi saya berharap ada yang kemudian menambahkan cerita atau saling berdiskusi. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan waktu. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Anas. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Nurul, matur nuwun. Saya kira luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul ini bisa menjadi pemantik kita dalam diskusi. Saya cuma satu kata terakhir yang saya sangat mendalam itu yang disampaikan oleh Ibu Nurul tadi, itu adalah we have to do something. We have to do something. Nah, something-nya itu apa? Kemudian action-nya do it gitu. Do it, bukan duit yang di dompet itu. Do it. Yang juga menarik adalah dalam perspektif knowledge management maupun perspektif innovation di dalam manajemen, dan kelihatannya untuk inovasi saja sendiri itu jauh lebih berkembang ketika keadaan yang memaksa. Ya. Contoh lah misalnya sekarang, dengan kondisi ini, maka yang tadi sempat Ibu Nurul sampaikan, begitu banyak inovasi yang muncul, itu karena dalam tanda petik kondisi yang terpaksa. Tapi saya kira ini menarik untuk menjadi pemantik diskusi. Saya persilakan buat Ibu Bapak yang hadir di room ini untuk bisa sharing apapun ada pertanyaan atau ada pernyataan yang bisa kita diskusikan, mungkin 3 sampai 5 orang, dan mohon menyampaikan identitas diri dan pertanyaannya singkat. Saya persilakan Ibu Bapak, boleh mengangkat tangan, boleh langsung nanti teman-teman yang host yang bantu untuk mengaktifkan. Silakan, boleh di room chat, minta izin atau diaktifkan videonya, raise hand. Saya persilakan kalau ada. Saya persilakan. Pak, saya Pak. Silakan, silakan. Siapa? Co-host Pak, co-host. Laudi Hidayat. Oke, silakan langsung deh. Silakan. Ini mahasiswa S3 saya. Maaf sih. Ya, mohon maaf saya tidak aktifkan video karena saya lagi di rumah dan banyak anak kecil lagi bermain. Silakan. Jadi saya tertarik untuk bertanya terkait apa tema kita hari ini, karena memang ini berkaitan dengan tulisan saya sebenarnya, dan untuk proposal disertasi saya ini berbicara tentang inovasi dan daya saing. Saya sangat betul-betul tercerahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurul. Sebelumnya saya mengucapkan sangat-sangat berterima kasih atas materi yang sangat berkualitas. Saya sejak pertemuan waktu Bu Nurul pertama kali di Unhas tahun lalu, itu sudah sangat tertarik dengan materi-materi yang dibawakan, dan itu menginspirasi saya justru untuk menulis disertasi yang berkaitan dengan ini. Dan di proposal saya itu saya menulis tentang open innovation. Open innovation itu yang Ibu Nurul tadi sudah sampaikan berkaitan dengan kata-kata kunci berupa komunitas, ekosistem, inovasi, bahkan kemudian juga tadi sudah disinggung terkait co-creation, collaborative creation, dan kemudian akan menciptakan daya saing. Nah, itu sangat-sangat mengena dengan tema disertasi saya. Tetapi saya mengambil objek untuk rumah sakit karena background saya sebenarnya seorang kesehatan sesungguhnya yang lanjut kuliah S3 di FEB. Background saya seorang kesehatan, saya memiliki latar belakang di manajemen rumah sakit. Jadi saya mengambil tema-tema yang berkaitan dengan open inovasi, co-creation, dan daya saing itu untuk diterapkan di rumah sakit. Akan tetapi ini kan mendapatkan tantangan yang lebih karena kita akan berbicara lagi berkaitan dengan rumah sakit, dengan jasa, dan masih menggunakan paradigma lama. Seperti Bu Nurul sudah sampaikan tadi berkaitan tentang market, tentang culture, tentang itu semua menjadi dimensi dari inovasi yang saya siapkan dalam variabel inovasi saya. Dan saya mendapatkan banyak penguatan di sini. Saya mau bertanya, Bu, mungkin ini pertanyaannya, apakah tepat, apakah kemudian jika konsep-konsep ini diterapkan di rumah sakit, apakah
apakah sudah tepat atau mungkin ada saran dari Ibu Nurul? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung konsep yang mana ya Pak Laude? Pak Laude. Tentang Konsep yang mana yang Bapak sebut? Inovasi. Konsep inovasi. Konsep inovasi. Baik, terima kasih Pak Laude. Saya persilakan pertanyaan yang kedua. Nanti sekalian sebentar Ibu Nurul yang jawab. Ada yang kedua? Oke, saya kira menarik Ibu Nurul. Ada pertanyaan di room chat juga. Apakah behavior konsumen ini itu bersifat sementara atau permanen? Kira-kira sampai kapan? Karena dari Hani ini, karena perubahan perilaku konsumen itu di satu sisi akan memaksa perusahaan-perusahaan melakukan perubahan strategi, sedangkan untuk melakukan perubahan strategi itu sangat tergantung dari cost biaya. Ini saya kira juga bisa dikembangkan oleh Ibu Nurul sambil menunggu pertanyaan berikutnya yang kedua kalau ada. Kalau belum ada, ini bisa satu lagi Bu, ini dari Pak Nasruddin. Apakah knowledge management bisa efektif diterapkan pada organisasi perusahaan yang berskala kecil atau koperasi? Oh, ini sudah pasti nih staf ahlinya koperasi dan UKM-nya Jogja ini. Saya kira itu saja dulu 3 pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Anas Anwar. Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, terima kasih atas apresiasinya. Saya dari Pak Laude dulu ya. Senang bisa silaturahmi lagi Pak Laude, dan alhamdulillah saya bahagia juga tadi mendengar kabar kalau materi yang kami sampaikan tahun lalu itu bisa memberikan wawasan baru dan tadi memberikan inspirasi ya. Alhamdulillah kami senang sekali. Concern yang disampaikan oleh Pak Laude ini, apakah rumah sakit itu bisa menerapkan konsep inovasi atau open innovation khususnya, karena risetnya terkait dengan open innovation itu. Kalau untuk inovasi, pasti rumah sakit melakukan inovasi Pak. Apalagi sekarang dengan pandemi COVID-19, farmasi, pengobatannya, kemudian media, alat-alat yang dipakai itu adalah bentuk inovasi yang bisa dilakukan atau harus dilakukan oleh rumah sakit Pak Laude. Jadi penelitian tentang ini adalah tentang aplikasi inovasi dalam konteks rumah sakit tentu akan sangat relevan gitu. Nah, open innovation itu sebenarnya dia berpusat pada eksternal ya. Jadi inovasi yang tidak berpusat pada teknologi atau sumber daya yang dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, ketika tadi saya sampaikan ketika perjalanan APD pada saat era pertama WFH, Corona merebak di Indonesia Maret, April, itu sebenarnya bentuk dari salah satu open innovation yang dikembangkan secara sporadis, Pak. Jadi tidak ada yang menggerakkan secara sistematis top down dari pemerintah gitu. Itu kesadaran level aktor. Jadi misalnya tadi saya contohkan di level kami itu tergerak untuk kemudian menciptakan APD yang itu berkolaborasi dengan rumah sakit. Jadi saya kemudian punya data, karena saya bergabung di Sonjo, saya punya data dokter-dokter atau teman-teman yang bekerja di rumah sakit yang membutuhkan APD kami. Jadi APD kami itu alat pelindung diri yang face shield itu kan dulu nggak banyak, Pak, belum banyak. Kemudian kalau sekarang kan sudah dijual dengan gaya yang bagus dan sebagainya gitu ya. Supply-nya sudah gampang sekarang. Tapi era-era Maret dan April tidak. Nah kemudian ini bersinergi, ini bentuk dari contoh open innovation secara sederhana, bahwa inovasi itu bersumber dari eksternal. Dan itu diterima oleh rumah sakit. Dan yang pakai siapa? Tentu bukan para medis yang bukan tenaga medis, dokter yang berhadapan langsung dengan pasien COVID, itu tidak bisa memproteksi beliau, tetapi satpam yang di sana, kemudian tenaga medis yang mungkin tidak berinteraksi langsung dengan COVID yang tetap memerlukan itu. Jadi misalnya di Puskesmas Dlingo itu ada sekitar 40 para medis dan tenaga medis. Itu peralatannya pada saat itu tidak ada sama sekali ya. Sehingga kemudian mereka senang sekali nih. Bagaimana saya menghubungkan linknya? Ya kebetulan ada komunitas yang bisa kita cek mana yang butuh, mana yang mau menerima dan sebagainya.
ini bentuk sederhana dari open innovations, Pak. Hanya saja memang kalau untuk yang hospital sekali itu kan ada standar ya Pak Laude menurut saya. Nah standarisasi produk itu yang kemudian kalau untuk berbasis masyarakat, aktor-aktor seperti individual level seperti kami, siapapun ya yang jualan APD face shield itu kan tetap harus diverifikasi standar kesehatannya gitu. Tapi kalau dia nanti open innovation-nya kerjasama dengan Unhas, fakultas kedokterannya Unhas, fakultas kedokterannya UNER misalnya dalam pengadaan obat, fakultas tekniknya UGM misalnya, itu juga bisa disebut inovasi gitu. Atau MIT juga menciptakan face shield. Kalau Bapak Ibu cek di internet itu tahu bulan apa ya booming ya waktu itu MIT katanya melakukan open innovations untuk aspek itu. Jadi bisa sekali Pak. Tinggal nanti Bapak mau mengukur atau mau mengkaji di aspek apanya gitu. Nah kemudian ini dari Pak Nasruddin Junaidi. Apakah knowledge management bisa diterapkan pada organisasi skala kecil? Teman-teman kalau dari literatur manajemen pengetahuan, memang manajemen pengetahuan itu adalah sebuah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk tadi ya, mengcapture, menciptakan, mendiseminasi, transfer, dan sharing pengetahuan dan juga aplikasi atau penggunaan pengetahuan. Nah biasanya dalam aspek implementasinya itu ada teknologi terkait dengan teknologi komunikasi yang dipakai. Jadi misalnya ketika perusahaan melakukan proses penciptaan pengetahuan atau capture pengetahuan, itu akan ada mungkin database yang dipakai. Kemudian ketika melakukan diseminasi dalam beberapa link tertentu, dia pakai local area network, atau kemudian ada pencatatan dengan database tertentu misalnya. Nah, atau decision support system untuk proses pengambilan keputusan internal perusahaan. Nah, dengan demikian, di banyak literatur manajemen pengetahuan, penelitian tentang KM itu banyak bertumpu pada perusahaan yang berbasis teknologi. Gitu. Karena tadi ada aspek knowledge management applications, di mana knowledge KMA, knowledge management application itu akan berbasis pada penggunaan teknologi komunikasi tertentu. Nah, di satu sisi, UKM ini mayoritas kalau berdasarkan data yang saya punya, itu dia punya lack of technology. Jadi selama ini proses komunikasi, bagaimana pengetahuan itu dicatat, itu relatif manual. Maka dia mengatakan bahwa di UKM itu kecil ya, yang kecil terutama itu one man show. Jadi pengetahuan itu berpusat pada satu man dan itu showing everything, mulai dari hulu sampai hilir. Sehingga kalau ini terjadi dalam konteks UKM dengan karakteristik seperti itu, maka tidak efektif diterapkan. Too costly bagi perusahaan. Nah, ke depan itu sekarang dan ke depan, karena sekarang ini era ini sebenarnya menyambung pertanyaannya Mbak Heni ya, Mbak Hani. Karena pandemi ini, UKM juga belajar bahwa ketika dia tidak menggunakan internet, dan internet itu biasanya kemudian nanti pencatatannya berbasis komputer dan sebagainya, jadi ada teknologi tertentu yang akan dipakai oleh UKM, dia nggak bisa survive nih. Sebagian besar UKM yang bisa survive di era pandemi itu yang mungkin sudah melek teknologi. Nah, digitalisasi UKM yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya bentuk dari proses penerapan sederhana knowledge management yang ada di perusahaan. Jadi kalau digitalisasi itu kan semua kemudian tercatat. Perusahaan kemudian install order dalam satu HP misalnya, digitalisasi nggak harus komputer ya, tapi kemudian ada proses pencatatan, kodifikasi tentang order, bahan bakunya seperti apa. Jadi tidak ditulis dalam buku catatannya owner tertentu gitu. Nah ini harus berubah. Jadi ada proses digitalisasi yang harus diterapkan oleh perusahaan. Kalau ini terjadi, ke depan UKM bisa menerapkan knowledge management secara efektif. Gitu. Itu Pak. Jadi perjalanan di literatur. Nah, menyambung komentarnya Mbak Hani. Mbak Hani ini mahasiswa S3 kami Pak Anas. Ini beberapa saya lihat juga yang ikut join adalah mahasiswa S3. Tadi yang saya sampaikan benar-benar bukan karena saya ngisi terus saya instruksi harus ikut. Nanti saya absen. Enggak ya teman-teman ya. Sama saya juga Bu, kalau saya kemana-mana pasti ikut yang lain.
Penggemarnya Pak Anas banyak. Ya, kalau saya marahin kalau tidak ikut, Bu. Harus Oke, ikut. Pak, gitu. Saya Ya, nggak silakan. tega ya, Pak. Silakan. Nah, kemudian perilaku konsumen, apakah sementara atau permanen? Kalau dalam pemahaman yang saya maknai ya, Mbak Hani, ini akan menjadi permanen. Karena kemudian cara kita berinteraksi itu pasti berubah nih. Dan perubahan itu juga sudah embedded gitu. Jadi misalnya mungkin orang akan kemana-mana pakai masker, orang akan kemana-mana bawa hand sanitizer, orang tidak akan lebih berhati-hati cuci tangan dan sebagainya. Sehingga kalau kita bicara pelaku usaha, ya dia harus memberikan fasilitas-fasilitas itu. Fasilitas-fasilitas terkait dengan kebersihan yang lebih dominan. Karena ini menjadi prioritas konsumen menurut saya, dan ini tidak hanya karena COVID saja, tapi ke depan ini behavior change. Contohnya perguruan tinggi, kita sudah terbiasa dengan melakukan blended learning, daring dan kombinasi luring ini sudah terbiasa dilakukan. Dosen misalnya dia tidak awang-awangan lagi untuk blended itu seperti apa. Sebagai gambaran saja di UGM itu sudah ada kebijakan blended learning sejak 2018. Tetapi FEB nggak ada yang menerapkan. Karena masih awang-awangan, ngajar S3 blended daring itu kayak apa ya? Sekarang kita sudah melakukan, jadi behavior itu sudah berubah. Ya menjadi lebih baik. Nah ini harus direspon secara bijak juga oleh pelaku usaha gitu. Jadi pelaku usaha ini sekarang kalau nggak ada digitalisasi dan dia tidak mengarah ke pasar daring, mati dia. Dulu kami nggak punya komputer, nggak bisa digital, ya mati. Menurut saya, ya Anda harus kemudian, perusahaan Anda mau nggak mau, harus kemudian berinteraksi dengan pihak lain yang dia punya akses to the market. Kan tidak harus dia berinteraksi dengan pasar, tapi dia ikut komunitas apa yang dia kemudian, kalau nggak mati. Itu seleksi alam. Jadi COVID ini bagian dari seleksi alam. Alam itu adalah ya mungkin alam ada yang terseleksi karena kematian ya, itu takdir yang di atas, tapi bisnis ya ini terseleksi juga. Gitu. Ini momentum untuk perubahan gitu. Dan itu remains, perubahan itu menjadi tetap ya, perilaku kita jadi sudah berubah nanti. Ke depan mungkin orang lebih berhati-hati untuk traveling ke daerah-daerah tertentu gitu. Sampai suatu saat kita lupa. Nggak tahu kapan gitu. Itu kalau menurut saya kembalikan ke Pak Andi. Baik. Terima kasih Ibu. Luar biasa jawaban dari Ibu Nurul. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Mungkin masih ada pertanyaan langsung. Saya persilakan kalau ada. Kalau tidak ada, saya ada satu. Mohon maaf Ibu Nurul karena dia bertanyanya ke WA saya. Saya bacakan apa adanya yang dia tulis ke saya. Saya tidak tahu juga siapa pengirimnya. Assalamualaikum Pak Anas. Pak Anas pintar mencari narasumber, orangnya smart dan cantik. Tidak ada pertanyaan dari saya, hanya itu. Wah, saya juga bingung ini. Wah, itu jangan-jangan dari Pak Anas sendiri, Pak? Enggak, benar. Saya bingung ini, kenapa komentarnya seperti ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang berkomentar, sudah memberikan apresiasi. Ini insentif Pak buat saya. Ya. Yang pintar moderatornya nyari, Bu. Jadi saya baca ulang, Pak Anas yang pintar nyari narasumber. Berarti buat saya, Bu. Oke. Ya Pak, saya uang dengar Pak. Baik, bercanda. Saya persilakan lagi kalau masih ada teman-teman yang lain. Iya, masih ada. Satu lagi barangkali Ibu. Sebelum kita tutup ini, yang tadi yang menyangkut itu yang we have to do something. Karena inovasi, gitu ya, akhirnya kita harus melakukan sesuatu, kemudian memaksa kita melakukan adopsi, kemudian melakukan inovasi yang kelihatannya kita tidak siap. Jadi sama Bu, di UNAS juga kita sudah memaksa semester ini yang jadi kesulitan kita karena dipaksa juga harus melakukan, kita juga punya sistem yang namanya Sikola. Kemudian kan inovasi ini adalah bahan bakarnya, itu fuelnya adalah tadi pengetahuan. Nah, ini yang menjadi mungkin jadi pertanyaan, mana lebih efektif dan bagus inovasi yang kita lakukan, apakah karena dipaksa atau memang budaya organisasi itu sendiri yang akhirnya melakukan inovasi.
Nah, kira-kira itu kita bisa tutup dengan pernyataan Ibu Nurul tentang itu. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih Pak Anas. Ini ada beberapa yang bertanya. Saya perlu respon nggak ini ya? Maaf Pak Anas sebelum saya. Oh, silakan. close Oh, baru. statement. Saya belum lihat. Silakan. Boleh. Silakan. Baik. Silakan. Ada 2 poin ini. Jadi yang terakhir dulu ya. Ini Pak. Ini Pak Nur Imam atau Bu Nur Imam Saifullah nih? Bapak. Oh, Pak. Oke, Ya. baik. Inovasi itu sebenarnya bisa berangkat dari level apapun. Memang inovasi itu nanti implementasinya di level organisasi. Tetapi individu siapapun itu bisa melakukan aktivitas yang kreatif. Ya, termasuk diantaranya adalah kalau status kita sebagai karyawan. Jadi dan tidak harus menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi prosesnya harus baru misalnya. Jadi bagaimana misalnya teman-teman di posisi sebagai karyawan itu memikirkan ada nggak aktivitas tertentu yang bisa dimodifikasi sehingga prosesnya bisa lebih cepat atau prosesnya menjadi lebih baik. Jadi inovasi itu bisa sebentar kok jadi lupa. Memperbaiki prosesnya. Jadi bisnis prosesnya yang diperbaiki. Jadi misalnya teman-teman berada di posisi tendik kalau di perguruan tinggi. Bisa nggak ya melakukan perubahan alur proses sehingga proses pengambilan keputusan atau proses komunikasi lebih cepat atau proses pengarsipan tertentu itu bisa menjadi lebih cepat. Jadi tidak ada bottleneck. Itu inovasi yang bisa kita lakukan gitu. Dosen itu juga bisa melakukan kreativitas dan inovasi karena kalau enggak kita jadi sekedar rutinitas, business as usual. Nah, kalau pekerjaan itu sebagai rutinitas, organisasinya kasihan. Karena nggak ada sesuatu yang baru bagi organisasi. Jadi teman-teman kalau berada dalam posisi sebagai tenaga kerja, pastikan bahwa kita berkontribusi di level kita. Melakukan perbaikan yang bisa kita lakukan. Jadi ada 2 itu, saya kok jadi lupa ya istilahnya itu, yaitu yang kami terapkan di UGM, di program S3 kami. Jadi kami memperbaiki bisnis prosesnya, menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak menambah nilai, itu bisa kita lakukan. Jadi misalnya kalau Anda bekerja itu butuh waktu 2 hari, bisa nggak kita percepat menjadi 1 hari? Itu inovasi sederhana. Dan itu mulai dari kita. Itu yang pertama. Kemudian Mbak Fitra ini juga dulu bimbingan saya, sudah lulus ini doktor baru di UNES sekarang ya. Bagaimana respon perguruan tinggi dalam menerapkan KIM selama pandemi gitu. Nah, ya kalau KIM ini salah satunya adalah diseminasinya menjadi daring gitu. Jadi perguruan tinggi misalnya saya kira sekarang sudah melakukan konsep atau implementasi diseminasi dengan blended. Nah, ketika itu blended berarti ada aspek daringnya, maka pengelolaan pengetahuan daringnya ini kan juga perlu dikemas. Jadi misalnya penciptaan materi pembelajaran, jadi proses kodifikasi untuk materi pembelajarannya. Kalau dulu kan tatap muka, di mana terjadi proses transfer knowledge dari text ke text misalnya. Saya dulu kalau ngajar jarang banget pakai PPT, pakai video gitu. Tapi saya pakai papan. Gitu. Beberapa mahasiswa bimbingan saya atau mantan mahasiswa itu tahu, saya nggak langsung di papan tuh poinnya apa gitu. Lalu kemudian diskusi. Nah, dengan daring nggak bisa. Saya susah nih pakai papan, sementara laptop saya nggak gitu canggih ya untuk nulis-nulis begini. Sehingga ada materi pembelajaran yang harus dilakukan. Dan saya kira perguruan tinggi dimanapun, termasuk Unhas misalnya, ini menyiapkan ini. Bahwa tidak sempurna itu pasti ya, karena corona ini kan juga mendadak datangnya. Tetapi lembaga yang baik dan lembaga besar itu adalah yang siap untuk berproses menuju kebaikan. Gitu. Karena kesempurnaan itu tidak ada, tetapi kita pastikan bahwa setiap elemen pembelajaran, setiap aktivitas yang dilakukan perguruan tinggi seperti Unhas, itu menuju ke kebaikan, ke kesempurnaan. Meskipun tidak ada kesempurnaan di level manusia gitu. Tapi semangat itu adalah inovasi gitu. Itu tampaknya itu ya kalau dianggap banyak perguruan tinggi belum melakukan perubahan ya pimpinan universitas pasti punya kebijakan sendiri-sendiri karena kita tidak bisa standarisasi kebijakan ya di level regional, di level
unit tertentu itu punya judgement sendiri-sendiri dan mereka yang paling tahu kebutuhan yang ada di dalam universitasnya masing-masing. Gitu. Ya, baik. Ya, saya kira cukup. Ya. Saya kira Oh, cukup. ini ada satu, Pak. 1,5 menit. Ini Mas Eko ya. Ini dari Unsri, sekarang ambil S3 di perguruan di MD, di kami, di program. Oke, silakan. Jadi, kalau menurut saya, kalau kurikulum itu kan dibangun dengan, jadi kurikulum pembelajaran itu kan sebenarnya kita mendesain proses, mendesain satu tahapan dengan berproses yang akan sudah disasar outputnya seperti apa nih Mas Eko. Jadi kurikulum itu jadi kalau saya mau buat baju, itu saya sudah buat mall bajunya, sudah ada desainnya seperti apa gitu. Nah, sekarang pandemi nih. Nah, tentu baju itu bisa kita adjust. Demikian juga dengan kurikulum. Hanya saja pandemi itu sebenarnya dalam tanda kutip temporer. Pandemi COVID-nya itu menjadi temporer. Tetapi pandemi secara keseluruhan bahwa ini unexpected situations itu tidak temporer. Bisnis selalu menghadapi isu seperti ini, unpredictable situations. Dan itu masuk dalam materi kurikulum yang ada sebenarnya, yang sudah ada selama ini gitu. Nah, kalau itu program S3 kita, itu kan di beberapa perguruan tinggi S3 ya, atau S2, itu beberapa sudah cukup kaku. Hanya saja nanti tema-tema risetnya yang bisa mengakomodasi itu akan lebih fleksibel, kalau menurut saya. Jadi perubahannya nanti di aspek adjustment kurikulum terkait dengan kontekstualisasi kontennya. Jadi misalnya ada konsentrasi di S2, Knowledge Innovation Management, Marketing, Strategik. Nah, tesis yang dikembangkan, penelitian yang dikembangkan bisa merespon itu. Tetapi bidangnya itu tetap sama kalau menurut saya. Karena business school itu pilarnya sama. Hampir semua business school di Indonesia ini pilarnya sama. Kontekstualisasinya itulah yang membedakan. Nah, sekarang kita menghadapi pandemi. Jadi ya tidak masalah, nanti kurikulumnya di-adjust sedikit kalau menurut saya. Nanti kalau di-adjust cukup fundamental itu jadi isu terkait dengan expected output. Cukup beresiko untuk perguruan tinggi tertentu, terutama kalau di tempat kami itu di UGM. Gitu. Itu saja komentar dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga diskusi pagi hari ini memberikan manfaat. Saya juga belajar banyak dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, tanyakan juga. Ini pembelajaran ini luar biasa sekali. Matur nuwun sangat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Saya kira luar biasa.